Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Hadi Prasetyo, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Candipuro, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dengan nomor induk mahasiswa 245401110395. Pada saat ini, hari Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025, saya akan berbagi praktek mengajar dalam rangka uji kinerja dengan nomor ujian 2025106 pada materi ibadah disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Dengan penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tegang kayaknya kalian? Santai aja. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah karena hanya atas izin Allah sampai saat ini kita bisa berkumpul pada pembelajaran hari ini. Karena kalau bukan karena izin Allah maka kita tidak akan bisa hadir. Maka untuk itu alangkah baiknya kita sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, kita doa yang lengkap, yang baik, dan rapi. Paham ya? Silakan Ketua kelas dipimpin berdoa. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwar al-arda binuri samsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negerimu yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
Oke, silakan duduk. Amelia, Chelsea, Goib apa Goibah? Goibah. Cindy, Devi, Filda, Firda, Lina, Narita, Neta, Nisa, Putri, Siti Aisyah, Wardah, terakhir Zahira. Alhamdulillah. Jadi dari satu kelas yang tidak hadir 2. Ada yang tahu alasannya? Tadi ada izin enggak? Tidak. Oke. Oke. Baik, anak-anak sekalian, bisa kalian lihat di depan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang, coba baca, yang keras. Firda, coba baca Fir. Dan jenazah. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang 3 hal. Intinya semuanya tentang ibadah. Yang pertama tentang sholat gerhana. Yang kedua sholat istisqa. Dan yang ketiga sholat jenazah. Jadi kita akan belajar 3 hal ini. Namun sebelum masuk ke pembelajarannya, ada yang masih ingat enggak? Kemarin kita belajar tentang materi apa? Hutang piutang, jual beli, dan riba. Oke, kira-kira kalau kemarin kita belajar 3 hal itu, jual beli, hutang piutang, dan riba. Sekarang kita belajar tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan jenazah. Ini dalam lingkup ibadah. Oke, ada yang bisa mengaitkan dengan materi pembelajaran yang kemarin? Oke, Deb, silakan Deb. Yang lain coba perhatikan dulu ke depan. Oke, apa kaitannya? Orang yang sudah wafat mempunyai hutang, tapi yang hutang tidak ikhlas, maka jenazah menjadi tidak tenang. Tidak tenang. Ya. Oke, terima kasih Deb. Jadi kalau dikaitkan dengan materi yang kemarin terkait hutang piutang khususnya, kalau ada orang meninggal tapi masih memiliki hutang, coba fokus ke depan, maka orang tersebut yang meninggal atau jenazah, kata Devi, nanti bisa tidak tenang di alam kubur. Ada yang tahu alasannya enggak? Kenapa? Karena nanti di akhirat semuanya akan ditimbang, dan nanti orang yang punya hutang itu tetap punya kewajiban untuk melunasi hutangnya. Berhubung di akhirat sudah tidak ada uang, maka dilunasi dengan cara pahalanya dikasihkan sama orang yang memberikan hutang. Dikasih terus. Kayak gitu. Terima kasih Deb, sangat luar biasa. Ada selanjutnya alasan kenapa kok kita harus mempelajari materi ini. Coba Neta, baca yang pertama. Agar dapat menguraikan tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah dengan benar. Jadi nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menguraikan bagaimana sih tata cara sholat jenazah, sholat istisqa, dan sholat gerhana. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Yang kedua, Firza, coba baca Fir. Memperhatikan hasil pembelajaran dalam bentuk proyek berupa panduan visual atau video. Oke, diharapkan nanti setelah belajar ini kalian juga bisa membuat panduan visual, baik itu berupa video ataupun infografis atau bahkan poster. Jadi kalian nanti bebas memilih bentuk proyeknya kalian mau buat seperti apa, kalian pilih itu. Yang penting berbentuk panduan visual terkait sholat jenazah, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada,
Nah, coba sekarang semuanya berdiri. Biar lebih fokus. Berdiri dulu. Kita mulai. Kemudian 1, 2, 3. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, lagi kembalikan. Ronde kedua. Ronde kedua. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Siapa yang berapa? Kemudian untuk selanjutnya, setelah ice breaking yang sangat heboh tadi, nih, coba. Tahukah kalian judulnya? Tentang apa? 1. Coba baca yang keras. Sin. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang meninggal? Tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang meninggal? Yang jawab Wardah. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika ada orang yang meninggal? Yang harus kita lakukan itu apa? Melayat. Apa lagi? Oke, melayat, melihat jasad. Apa lagi? Menyiarkan di masjid ya. Apa lagi? Memandikan. Mengkafani. Apa lagi? Menyolatkan jenazah. Yang paling penting, sisa satu yang paling penting. Paham ya? Mengantarkan jenazah yang kedua. Baca yang keras, Jia. Apa hukum sholat jenazah? Jadi kan tadi kalau melihat orang meninggal disolati, Pak. Nah, hukum sholatnya itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Hilda, silakan Hil. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apa itu fardu kifayah? Sunnah, bukan. Fardu kifayah. Jadi fardu itu kan ada 2. Fardu ain, fardu kifayah. Oke, fokus. Fardu ain itu wajib bagi setiap orang. Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak wajib lagi. Contoh kayak tadi, sholat jenazah. Jadi, misalkan ada orang meninggal. Terus kalian lihat dulu, kalau tidak ada yang nyolati sama sekali, maka semuanya berdosa. Paham? Tapi kalau ada 1-2 orang yang sholat di sana, maka kewajiban kalian sudah gugur. Paham ya? Yang pertama, sholat gerhana. Lihat, di sini ada 2 jenis gerhana. Ini gerhana pertama, ini gerhana kedua. Coba lihat. Mungkin kalian sudah tahu, untuk gambar yang pertama ini termasuk gerhana bulan atau gerhana matahari? Gerhana? Bulan. Bulan atau matahari? Matahari. Kemudian gerhana bulan yang mana? Sini. Oke. Konsep sederhananya, intinya gerhana itu, kalau gerhana matahari, yang tidak kelihatan itu mataharinya, tertutup. Kalau gerhana bulan, bulannya yang tertutup. Paham? Lihat gambar pertama. Nih. Ini kira-kira yang tertutup dari bumi yang mana? Bulan atau matahari? Bumi bisa lurus langsung melihat matahari enggak? Bisa. Maka yang tertutup oleh cahaya bulan. Maka ini termasuk gerhana bulan. Paham? Sedangkan gambar kedua, lihat, pandangan kita dari bumi lurus ke matahari terharang oleh bulan. Maka pada kondisi saat ini, gambar matahari yang awalnya terang akan tertutup menjadi hitam oleh bulan.
Jadi hanya bisa dilihat yang bagian sini. Maka ini termasuk gerhana matahari. Paham bedanya ya? Kalau gerhana bulan, bulannya yang tertutup. Kalau gerhana matahari, mataharinya yang tertutup. Oke, selanjutnya. Pengertiannya sekarang. Coba baca yang keras. Putri. Sholat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari kusuf atau gerhana bulan kusuf sebagai bentuk zikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Jadi definisi dari sholat gerhana itu. Hukum melaksanakannya berarti sholat sunnah. Kalau terjadi boleh dilakukan ataupun tidak. Maka yaitu sholat istisqa. Kira-kira apa itu sholat istisqa? Kalau dilihat dari gambar yang ada di depan. Meminta hujan. Memintanya dari gambar yang mana? Ini ya. Kemudian ini hujan. Jadi berdoa untuk meminta hujan. Maka bisa dikatakan definisi dari sholat istisqa. Coba baca yang keras. Wardah. Tuh. Jadi doa untuk meminta hujan ketika terjadi kemarau panjang. Kemudian di sini mungkin tidak materi yang selanjutnya yaitu sholat jenazah. Jadi lihat baik-baik. Sekarang kita masuk definisinya. Coba baca yang keras. Amel. Definisi sholat jenazah. Tuh. Jadi sholat yang dilakukan ketika ada orang meninggal, cara melakukannya tanpa rukuk dan tanpa sujud. Cukup dengan takbir berapa kali? 4. Jadi ada tata caranya tersendiri. Tapi ya, paham? Kalau gitu kita mulai dulu pemilihan ketua kelompoknya. Jadi dimulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Mulai kelompok 1. Coba kelompok 1 semuanya berdiri. Berdiri, angkat tangannya yang ketinggi. Kemudian tentukan, tunjuk kelompok kalian dalam hitungan ketiga, ketua kelompoknya. 1, 2, 3. Oke, berarti yang dapat Meta. Silakan duduk. Kelompok kedua, berdiri kelompok 2. Oke, kelompok 2. Sudah? Oke, angkat tangan yang tinggi. Dalam hitungan ketiga, tunjuk teman kalian yang dijadikan ketua kelompok. 1, 2, 3. Oke. Wardah, silakan duduk. Lanjut, kelompok 3. Silakan berdiri. Angkat tangannya tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Aisyah, silakan duduk. Oke. Bagi setiap ketua kelompok, fokus dulu, fokus. Bagi setiap ketua kelompok, silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Ketua kelompok, maju ke depan. Oke. Sekarang lihat fokus di LKPD-nya. Jadi nanti kalian harus isi kelas berapa, kelompoknya namanya apa, atau isi kelompok 1, 2, atau 3. Nama anggotanya siapa saja itu ditulis nama lengkap, paham? Bukan nama panggilan. Kemudian fokus di tujuan pembelajaran, ringkasan materi, bahan diskusi, dan nanti ada petunjuk penyelesaian LKPD. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung kita lanjutkan diskusi dan rencanakan proyek dengan kelompok kalian. Oke, silakan dilanjut. Ini kelompok berapa? 2. Kenapa? Oh, kalian buat poster atau infografis atau apa? Poster tentang sholat gerhana. Mau desain di Canva? Bisa. Oke, coba klik login. Login. Oke, masuk pakai akun belajar ID. Yang paling atas.
Udah, nah, email masukkan yang ini. Bebas pilih yang mana. Erli. Boleh, klik ini. Masukkan terus di copy. Coba. Bisa ketemu? Iya, tulis sini aja. Oh maaf, di sini boleh, di belakangnya juga boleh. Tata caranya seperti apa? Ini masih belum bisa. Oke, sebentar. Ganti sama yang ini dulu. Ini lihat video. Ingat ya, nanti yang kalian buat itu tata caranya. Bagaimana cara sholat gerhana, baik itu bulan atau matahari. Bulan atau matahari? Matahari. Serah. Oke, matahari. Oke, silakan disimak. Oke. Bisa? Ya, dimasukkan ulang. Tadi kan tak suruh ngopi, lupa. Di sini juga ada. Sini, Fer, cari, Fer. Sholat jenazah. Sholat jenazah, sholat gerhana. Ini caranya kayak Iya, kalau kelompok 1 kan tadi katanya buat video. Kalian kan buat poster. Jadi nanti setelah dicatat caranya seperti apa, jadikan berupa kayak komik boleh, kayak poster boleh. Paham? Nih, masih buka Canva. Bisa? Ini ada passwordnya. Coba aja. Ya, sebentar. Siswa Candi 3 passwordnya. Tuh, jadi perhatikan baik-baik. Baru nanti buat peta konsepnya untuk jadi poster. Nah, baik, gimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Proyeknya sudah jadi? Sudah. Kelompok 1, tadi proyeknya tentang apa? Buat poster, infografis, atau video? Video. Sudah beres? Sudah. Oke. Kemudian kelompok 2. Tadi? Iya, proyeknya tentang apa? Sholat gerhana. Kemudian berupa apa? Poster, video? Poster. Kemudian kelompok 3, tadi materinya dapat tentang apa? Sholat istisqa. Oke, terus proyeknya berbentuk apa? Poster juga. Baik, setelah ini nanti setiap kelompok menampilkan hasil proyeknya masing-masing
untuk dapat masukan dari kelompok yang lain. Paham ya? Diawali dari kelompok 1, kelompok 2, dan dilanjut diakhiri oleh kelompok 3. Untuk yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek berupa video praktek sholat jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Firdausauril. Saya Devi Turhidayani. Saya Nata Dalia Lestari. Saya Narita Damara Ramadhani. Kita dari kelompok 1 akan mempraktekkan tata cara sholat jenazah. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbirati farada kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadihil mayyitati arba'an takbiratin farada kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaitan ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir laha warhamha wa aliha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tata cara sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari merupakan sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana yang tata cara bagaimana berikut. Persiapan sholat gerhana matahari pada rakaat pertama. Yang pertama, niat. Saja sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Dan yang ketiga, pembacaan Al-Fatihah. Setelah pembacaan surat Al-Fatihah, lalu pembacaan surat pendek. Untuk surat pendeknya bebas, kalian mau pilih yang mana. Setelah pembacaan surat pendek, dilanjut rukuk yang ke-1 dan pembacaan doa i'tidal. Kemudian kita rukuk lagi yang kedua, dilanjut dengan i'tidal yang kedua. Yang membedakan dengan sholat biasa. Dan yang paling akhir salam. Itu untuk rakaat yang pertama, begitu juga untuk rakaat yang kedua. Itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya? Oke, kalau sudah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang masuk presentasi dari kelompok yang terakhir sebagai penutup dari kelompok 3.
Perwakilannya siapa? Aisyah. Baik. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Tata cara sholat istisqa. Pertama, niat. Usolli sunat istiqo'i rakaataini lillahi ta'ala. Atau saya berniat sholat sunnah istiqo 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Rakaat pertama. Takbiratul ihram atau takbir pertama dengan lafaz Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah diikuti dengan surat pendek dari Al-Quran. Setelah itu berdoa dengan mengangkat kedua tangan atau doa istisqa sebelum ruku. Setelah bangun dari ruku atau i'tidal. Pada rakaat kedua setelah takbiratul ihram bacakan Al-Fatihah dan surat lainnya atau terserah bisa surah Al-Kafirun atau surah pendek lainnya. Pada saat bangun dari ruku setelah i'tidal berdoa lagi memohon hujan seperti pada rakaat pertama. Doa meminta diturunkan air hujan. Sudah? Oke. Tuh, diawali dari takbir sampai ditutup doa meminta diturunkan air hujan. Itulah hasil proyek yang ditampilkan dari kelompok 3 dari sholat istisqa. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau memang sudah jelas, silakan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi tampilan baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dengan hasil proyeknya masing-masing. Kelompok 1 dari tadi membahas tentang video pembelajaran atau video sholat jenazah. Kelompok 2 tadi menghasilkan berupa poster atau infografis dari sholat gerhana. Kemudian diakhiri dari kelompok 3 tadi yang membahas tentang istisqa. Kemudian hasil proyeknya juga berupa poster dan atau infografis. Mungkin terkait hasil presentasi kalian dan hasil proyeknya tadi sudah saya lihat sangat bagus. Mulai dari video praktek sholat jenazahnya, bagaimana menyusunnya, kemudian tadi proyeknya dari kelompok 2 dan kelompok 3, desainnya juga sudah cukup bagus, gambar-gambarnya juga sudah mewakili dari apa yang, dari narasi yang sudah ada di proyek tersebut. Ya. Baik, itulah tadi rangkaian pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir, mulai tadi kalian merencanakan proyek kalian, diskusi, kemudian eksekusi proyeknya, sampai tadi berupa video, kelompok 2 dan 3 juga berupa infografis dan poster. Itu sudah cukup luar biasa untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian sebelum diakhiri, mari kita membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita. Kira-kira apa yang kita dapat dari pembelajaran mulai awal tadi sampai menjelang akhir ini. Oke, kita buat kesimpulan. Yang pertama, sholat gerhana. Kelompok berapa tadi sholat gerhana? Kelompok 2. Silakan lengkapi yang ada titik-titiknya. Kelompok 2, silakan. Sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan. Sholat gerhana. Sholat yang dilakukan ketika ada cara melakukan sholat gerhana sama seperti sholat biasanya hanya saja rukuknya 2 kali lipat. Begitu. Jadi sholat gerhana adalah sholat sholat yang dilakukan ketika terjadi peristiwa gerhana matahari. Paham ya? Kemudian lanjutkan isi titik-titik yang kosong dari sholat istisqa. Kelompok berapa tadi?
Kelompok 3, silakan dilanjut. Salat istisqa adalah salat yang dilakukan untuk meminta turunnya air hujan. Salat yang dilakukan untuk meminta turunnya air hujan. Dan yang terakhir, salat jenazah. Kelompok 1. Siapa yang menjawab? Devi, silakan Dev, dilanjut, diisi titik-titik. Salat jenazah adalah salat yang dilakukan saat ada orang yang meninggal. Cara melakukannya adalah dilakukan takbir 4 kali tanpa rukuk dan sujudnya dulu. Jadi sholat yang dilakukan ketika ada orang meninggal. Paham ya? Kemudian cara melakukannya dilakukan dengan cara 4 kali takbir tanpa apa, Dev? Tanpa ruku Dan sujud. dan tanpa sujud. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, untuk selanjutnya kegiatan refleksi. Nih, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran kita pada hari ini? Itu ya. Ya, senang, bahagia, terserah kalian. Nanti itu linknya saya share di grup WA kelas. Kemudian nanti kalian isi setiap pertanyaan refleksi yang muncul di sana. Jawab jujur sesuai dengan perasaan kalian dan pengalaman kalian pada pertemuan kali ini. Paham ya? Paham. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum penutup, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, kita akan mempraktekkan secara langsung dari setiap materi pada tiap kelompok. Untuk kelompok 1 kan sudah mempraktekkan karena berupa video. Berarti untuk pertemuan selanjutnya yang menyiapkan untuk praktek pembuatan video dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kelompok 1 membantu dari kelompok 2 dan kelompok 3 entah sebagai videografer dan lain-lain. Paham ya untuk kegiatan selanjutnya? Oke. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin, yang lain fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan atau pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.